Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Syamsi, jurusan Sistem Komputer semester 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 pada mata kuliah Teknik Rangkaian Listrik. Baik, kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang materi yang berjudul sumber daya arus listrik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sumber arus listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya baterai, akumulator, elemen volta, elemen Daniell, dan elemen Weston. Nah, pada sumber arus listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber arus listrik bolak-balik atau yang disebut dengan alternating current atau biasa disingkat dengan AC, yang dihasilkan oleh dinamo arus AC, dan elemen basah atau biasa disebut dengan elemen sekunder. Nah, yang kedua, sumber arus listrik searah. Sumber arus listrik searah biasa katakan atau disebut dengan direct current atau DC, dihasilkan oleh sel volta, elemen kering atau baterai, akumulator, solar cell, dan dinamo arus searah. Nah, yang kedua, elemen listrik. Elemen listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu elemen kering atau primer, yang mana elemen kering ini adalah sumber arus listrik yang bersifat sekali pakai. Artinya, jika sumber arus tersebut sudah habis energinya, kita tidak dapat mengisi elemen primer. Kita harus mengganti sumber arus listrik tersebut dengan sumber arus listrik yang baru. Nah, yang kedua, elemen basah atau sekunder. Elemen sekunder bersifat dapat diperbaharui. Artinya, tegangan yang berasal dari elemen sekunder suatu saat akan habis, tetapi kita masih bisa mengisi elemen tersebut. Nah, itulah materi yang sempat saya jelaskan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Heru dengan Syaban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawardhanisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kering atau elemen primer. Jadi yang pertama, baterai. Baterai merupakan elemen kering. Jika kita amati, baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif baterai berupa batang karbon yang dibenamkan ke dalam campuran mangan dioksida atau biasa disebut Mn02 dan amonium klorida atau bisa disebut NH4Ci. Kutub negatif baterai adalah lapisan paling luar yang terbuat dari seng atau Zn. Baik, yang kedua, elemen volta. Elemen volta ini pertama ditemukan oleh Alessandro Volta pada tahun 1745 sampai dengan tahun 1827. Seorang ahli fisika berkebangsaan Italia. Elemen volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan arus listrik. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajrul Pradana, NIM 2021011004 dari jurusan SK Sistem Komputer semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen kering primer. Yang ketiga, elemen Daniell. Cara kerja elemen Daniell pada dasarnya sama dengan cara kerja elemen volta.
Namun pada elemen danil ditambahkan larutan tembaga sulfat CuSO4 untuk mencegah terjadinya polarisasi yang dinamakan depolarisator, sehingga usia elemen terdapat lebih lama. Bagian-bagian elemen danil yaitu batan sem, batan tembaga, wadah berpori, larutan dapat melewatinya, larutan sem sulfat, larutan tembaga sulfat. Lanjut yaitu elemen basa sekunder, akumulator. Akumulator sering disebut juga elemen basa. Akumulator atau aki terdiri dari atas pasang-pasang keping timbal dan timbal dioksida, di mana tiap pasang ini disebut sel. Setiap pasangan timbal dan timbal dioksida ini mampu memberikan tegangan 2 volt. Kapasitas menyimpan sebuah aki dapat terlihat berupa tulisan angka pada aki. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.